Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ibunda sekalian dan saudariku sekalian, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Musyafirin Kebun Veteran yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya ibunda sekalian? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi ibunda sekalian. Saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala setelah saya tinggal di Bengkulu ini 25 tahun. Akhirnya saya ngisi juga di masjid ini. Karena saya tinggal di Simpang 4 Pantai ini dari tahun 2000. Jadi rumah saya itu di Jalan Batanghari 3 itu. Di Apotik Barokah, masuk di belakang gedung badminton Ramonang. Sudah 25 tahun saya. Bisa juga saya ngisi di sini. Masya Allah. Nama saya Amri. Anak saya 3, cucu 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya saya bersyukur juga ini ya. Akhirnya ngisi juga di sini insyaallah. Ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan atau tema saya pada siang hari ini yakni berkaitan dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ibunda sekalian, ibadah zikir itu ibadah yang paling mudah. Dia bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh orang muda bisa, orang tua bisa, orang sedang lapang bisa, apalagi orang sedang sempit, orang kaya bisa, apalagi orang miskin, orang gemuk bisa zikir, orang kurus bisa zikir, bisa semua. Orang bisu ustadz bisa juga. Oleh karenanya sepertinya sangat penting sekali pembicaraan kita tentang zikir ini. Yang pertama, kita dalam adab, catat ibu-ibu, catat. Nah ini nih, saya menasihati ibu-ibu, kalau ngaji itu supaya sempurna, bawa pulpen, bawa buku tulis. Jadi ibunda catat. Jadi nuntut ilmunya sempurna. Kalau kita ngaji jiping, ngaji kuping, itu nggak banyak kita bisa ingat. Betul nggak? Sekian banyak ustadz ceramah 2 jam, 3 jam, berapa gitu. Tapi kalau kita catat, itu lebih. Kata ulama, qayyida ilma bil kitab. Catat ilmu itu dengan tulisan. Jadi dia panjang. Di rumah bisa diulang, bahkan nggak paham nanti bisa ditanya. Tapi kalau ibunda dapat pahala juga ngaji.
ngaji jiping. Tapi biasanya kalau jiping tuh akhirnya kita nggak konsen. Akhirnya ngelihat kemana ini lampu ini. Nengok itu apa tulisannya, jadi nggak konsen. Tapi kalau kita dengan buku, ini nasihat saya dari dalam hati. Kalau ibunda ngaji lain kali siapkannya sama seperti sekolah dulu. Jadi ditulis gitu ya. Yang pertama, adab dalam berzikir itu adalah ikhlas. Jadi kita dalam berzikir itu harus ikhlas. Bahkan bukan hanya zikir, yakni dalam semua ibadah itu kita harus ikhlas. Bahkan ikhlas itu dia merupakan syarat diterimanya ibadah. Syarat pertama dari kita diterima ibadah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan kita dalam beragama itu mukhlis, ikhlas. Dan ikhlas itu kita melakukannya karena Allah dan untuk Allah, lillah wa fillah, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, bahkan dia mengalahkan karena Allah khawatir kita amalnya itu sia-sia, nggak dapat pahala. Salah satunya tidak ikhlas itu, yakni orang beribadah itu ria. Ada ibu ria namanya di sini. Nah. Jadi ria itu, yakni ria itu artinya dia beribadah untuk dilihat oleh orang. Kalau didengar oleh orang namanya sum'ah, supaya didengar oleh orang. Kalau dia dari dalam hatinya timbul kebanggaan, itu namanya ujub. Apa tadi namanya? Ria, sum'ah, ujub. Ria itu supaya ditengok oleh orang, hapus pahalanya. Orang yang beribadah karena ria supaya didengar oleh orang, dilihat oleh orang, itu hapus. Seperti pasir di atas batu licin disiram air hujan yang lebat, bersih nggak bersisa. Hati-hati bunda, ria ini dia syirik kecil. Kenapa ibunda? Karena seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah, ya ini karena misalnya ingin pujian orang, maka dia sudah menjadikan pujian orang itu sebagai tandingan Allah. Makanya dia disebut dengan syirik kecil, syirik khauf. Sum'ah, jadi dia riya tadi itu supaya dilihat orang lain. Sum'ah supaya didengar orang lain. Yang sebenarnya ibadahnya itu bisa dia sembunyikan, tapi sengaja dia didengarkan orang lain supaya dia dipuji oleh orang juga. Karena dia udah pergi haji, namanya lupa orang sebut hajjah, marah dia. Apa orang sebut hajjah? Aku udah pergi haji mahal. Marah dia dengan protokol. Padahal protokol tadi lupa. Takutnya itu sum'ah, ingin didengar oleh orang. Nah kalau ujub ini bahaya lagi nih. Orang nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Ustadz bisa ujub nggak bisa. Oh saya nih Amri, adiknya Amri ceramah sehingga ibu-ibu ini terpesona. Adiknya ceramah. Itu ujub, itu dari jiwa. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua amal yang tadi ria, sum'ah dan ujub tadi. Yang kedua ibunda sekalian, memperbanyak yakni zikir dalam setiap keadaan. Jadi berzikir itu ibunda setiap keadaan. Ya. Coba ibunda buka surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bawa Quran terjemah enggak? Enggak juga. Ada HP enggak? Coba buka HP-nya, Qurannya
surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 dan 191. Saya coba baca terjemahnya juga nggak apa-apa. Ali Imran 190 191. Coba baca Ibunda, siapa yang ketemu? Silakan, artinya juga nggak apa-apa, artinya aja. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ayo, siapa yang udah ketemu? Silakan, Ibu udah ketemu? Baca, Ibu. Iya, nggak apa-apa, artinya juga nggak apa-apa, artinya aja nggak apa-apa. Nah itu Ali Imran ayat 191. Ya. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Lihat ayat itu, ayat sebelumnya Ibunda. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, orang yang berfikir. Siapa itu? Ayat 191-nya. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni orang yang berzikir kepada Allah waktu dia berdiri, betul? Betul Ibunda? Waktu duduk, waktu berbaring. Jadi maksudnya itu ingat terus, berzikir terus dengan Allah. Zikir itu kan ingat. Setiap saat. Ya, kenapa? Karena posisi kita tuh cuma 3 itu. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Jadi itu berzikir itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, buka lagi HP-nya itu surah Al-Ahzab, surah ke-33. Ayatnya 41 dan 42. Baca Ibunda. Ada yang ketemu? Baca. Surah Al-Ahzab surah 33 ayatnya 41 dan 42. Yang dulu ketemu baca, silakan. Ya. Temu? Al-Ahzab itu surah ke-33. Ya, ayat 41, 42. Ya, baca Ibunda. Nah. Udah? Kata Allah, lihat Ibunda, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kamu, yakni berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, yakni salah satu zikir itu tasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Makanya kita dalam sunnah itu ada namanya zikir pagi dan petang. Nah, ini ayatnya. Ya Ibunda, jadi kita diperintah di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Nah, bagaimana supaya kita suka berzikir itu Ibunda? Banyak sebabnya itu. Salah satu di antaranya Ibunda, yakni kita mengetahui manfaat dari berzikir itu Ibunda. Kan kita Ibunda kenapa rajin olahraga? Ya kan? Karena agar sehat. Kenapa Ibunda rajin
memperhatikan makanan, yakni nggak mau makan yang karbohidrat dan sebagainya, supaya badannya terjaga fit, ya kan? Nah, jadi dengan kita tahu manfaat sesuatu, kita semakin bersemangat melakukannya itu. Oleh karenanya ibadah-ibadah di dalam Islam itu dia mengandung manfaat, baik kita tahu, baik kita tidak tahu. Karena seluruh perintah dan larangan Allah itu pasti mengandung manfaat yang baik, yang kita kenal dengan yang namanya hikmah. Catat itu. Salah satunya zikir itu. Apa manfaatnya Ustaz? Bisa ibunda buka surah Toha. Toha itu surah ke-20. Ayatnya 124 dan 125. Itu Quran terjemah nggak tuh? Boleh diambil tuh ibunda yang nggak punya Quran. Iya, itu Quran terjemah. Toha ayatnya 124 dan 125. Baca Yunda kalau udah ketemu. Ya, baca. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjutannya 125-nya. Ayat 125-nya. Ya. Perhatikan ibunda, jangan tutup dulu itu. Apa kata Allah? Lihat ayat itu. Waman a'rada an zikri, zikri, betul? Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Toha 124. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, apa dampaknya? Fa inna lahu ma'isatan donka. Baginya di dunia itu, ini di dunia, kehidupan yang sempit. Betul ibunda? Ibunda, Amri mau bertanya kepada ibunda sekalian. Pakai celana sempit enak tak? Pakai baju sempit enak nggak? Gak enak. Punya rumah sempit enak nggak? Gak enak. Bayangkan itu. Kita pakai baju sempit, tidak lapang gitu duduk, jalan tidak enak. Kita pakai celana sempit, tidak enak. Kenapa? Takut cabi duduk. Kita punya rumah sempit, gak enak kita. Kenapa? Menyebabkan kita susah. Tak nikmat, apalagi keluarga banyak, ya kan? Nah, bagaimana kalau hati yang sempit? Gimana? Kalau hati sempit? Nah, kalau hati sempit, walaupun kamar kita segedang masjid di keluar, hati sempit. Enak gak? Gak enak. Tapi Ustaz, saya kan orang miskin Ustaz, rumah ada gedang. Hati kalau gedang, walaupun rumah kontrakan cuma 3 meter, hatinya lapang. Nikmat hidup itu. Dan hati lapang itu ya ini didapati oleh orang yang bersyukur. Bersyukur itu salah satu caranya apa? Melihat ke bawah. Kalau kita merasa itu susah, ada lagi orang yang lebih susah dari kita. Jangan ngecek kita yang paling susah. Ada lebih susah. Pasti itu. Orang punya mobil tengok yang pakai motor tengok yang pakai sepeda, yang sepeda lihat yang berjalan kaki, yang berjalan kaki lihat yang lumpuh. Yang lumpuh lihat, aku walaupun lumpuh aku masih orang beriman, orang Islam. Yang itu dia sehat tapi kafir. Kalau dia mati dan dia masuk neraka kekal. Itu bersyukur. Tapi kalau yang lumpuh nengok yang berjalan nengok yang bersepeda nengok yang bermotor nengok.
bermobil, yang bermobil nengok pesawat. Kapan kita nak bersyukur? Sempit. Siapa yang berpaling dari zikir, hatinya sempit. Dunia ini, makanya nggak pernah. Karena boleh jadi selama ini ibunda resah. Kalau istilah kiai saya dulu, kena penyakit TBG. Dulu ada penyakit namanya TBC, sudah jarang sekarang dah. Tuberkulosis. Ada yang lebih bahaya lagi, penyakit TBG. Apa itu Ustaz? Takut, bingung, gelisah. Kalau istilah orang sekarang tuh stres. Di Jakarta banyak orang stres, mumet. Tanggal tua stres, habis duit. Tanggal muda stres juga. Kenapa? Gajian langsung habis juga cicilan. Naik mobil stres, macet, pusing. Tapi kalau orang ibu indah beriman, taat, dia kalau macet nggak jadi masalah. Alhamdulillah macet saya bisa ngabisin baca Quran setengah juz, sejuz. Manfaat bagi dia ada. Lihat, ma'isatan donka, takut, bingung, gelisah. Apa pun. Kalau orang rajin berzikir itu hilang itu. Tapi kalau dia nggak zikir, sempit hatinya. Ya. Coba orang yang hobi berzikir tuh lapang hatinya. Alhamdulillah. Dikasih suaminya gaji sekian, alhamdulillah suamiku aku masakin. Dikasih kurang lagi, alhamdulillah. Jadi nggak pernah. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat kan, dia dikumpulkan dalam keadaan apa? Buta. Itu bukan saya yang ngomong, itu ayat 124 itu. Buta dia, di dunia dia bisa melihat, di akhirat kumpul buta. Lalu lihat ibunda ayat 125 itu. Qala lima hasurtani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa melihat. Ayat 126 ya, lihat. Kata dia, qala kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah engkau waktu dunia enggak mengingatku, lupa ayat-ayatku, maka hari ini pun kami lupakan, karena kau dulu tidak mengingat kami, kata Allah, tidak berzikir kepada kami. Bayangkan ibunda, di dunia sempit hati, di akhirat dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Ibunda sudah pernah ke Ethiopia? Sudah pernah enggak? Ibunda pernah ke Afghanistan? Pernah? Ibunda udah pernah ke Yugoslavia? Belum pernah? Alhamdulillah. Coba bayangkan ibunda yang belum pernah ke Ethiopia, yang belum pernah ke Afghanistan, yang belum pernah ke Yugoslavia. Tahu-tahu ada di situ, di negara itu dalam keadaan buta. Coba bayangin. Kalau ibunda buta di rumah, masih mending. Tahu, oh iko kamar pintu kamar mandi, oh iko sudah hafal kan? Di dapur, ini kamar tengah, ini halaman, ini bisa meraba-raba. Iko hidung laki saya. Tapi ibunda ada di suatu tempat dalam keadaan buta. Nah, ini manusia yang tidak mengingat Allah, ada nanti di akhirat, belum pernah ke akhirat, tahu-tahu ada di akhirat dalam keadaan buta. Bahkan di dalam surah Al-Munafikun itu dikisahkan orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu, mereka Allah kumpulkan siksa di akhirat itu dalam keadaan buta, tuli, bisu. Bayangkan, alangkah ngerinya itu. Dia merasakan sakitnya itu, tapi dia nggak mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong. Nah, oleh karenanya seseorang dia mesti memperbanyak zikir itu, karena itu menyebabkan hatinya lembut. Ala bizikrillahi tatsmainnul qulub, yakni dengan mengingat Allah itu hati menjadi
tenang. Bagaimana caranya itu? Berzikir kepada Allah dengan lisan. yakni kita basah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi ibunda, zikir itu dengan lisan. Ya. Kemudian zikir dengan hati, bisa nggak? Ya, ini kita mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, memahami akan azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Itu zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan yang namanya perbuatan. Yakni seseorang yang mengamalkan segala bentuk ketaatan ibunda, itu berarti dia sudah berzikir kepada Allah. Maka seseorang yang sholat, bayar zakat, puasa, itu hakikatnya dia ingat dengan Allah. Bahkan sholat itu sendiri dikatakan dia pengingat Allah. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li zikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi seseorang yang melakukan sholat berarti dia ingat dengan Allah. Seseorang yang tidak sholat berarti dia lupa kepada Allah. Seseorang yang banyak sholat berarti dia makin banyak ingat kepada Allah. Dan orang yang lupa kepada Allah, Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ibunda buka surah Al-Hasr. Al-Hasr itu surah 59 ayat 19. Surah 59 ayatnya 19. Iya, surah 59, surah Al-Hasr ayat 19. Coba baca. Ayat 19. Ketemu ibu, baca ibu. Ya. Wala takunu kallazina nasullaha fa'an sahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa itu apa ibunda? Lupa itu udah ingat. Lalu apa akibatnya? Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia itu orang yang fasik. Ibunda, lupa mandi enak ada? Halo? Ibunda enak enggak lupa mandi? Lupa gosok gigi enak enggak ibunda? Macam mana kalau lupa diri? Lupa kayak diri sendiri. Lupa. Iya, betul. Allah jadikan lupa dia kepada dirinya sendiri. Apa itu? Yakni dia lupa diri. Bagaimana lupa diri? Kau tuh tugas kau beribadah. Buka surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu yakni untuk beribadah. Surah 51 ayat 56. Dia lupa itu. Lupa dia tujuannya. Itu ya. Jadi ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku temu jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Dia lupa diri, akhirnya lupa dia. Coba lihat, ibunda lupa masak ajar ribut sekeluarga kan? Paman udah masak, lupa matikan air melempah-lempah. Lupa matikan lampu, bengkak bayar listrik. Coba bayangkan kalau ibunda lupa pada diri sendiri. Lupa pada diri, ya Allah. Itu bisa didapat, yakni apa tadi? Yakni orang yang lupa kepada Allah. Selanjutnya, berzikir itu ibunda, ya, dia kan amalan lidah, amalan mulut, lisan. Maka sunnahnya itu, ya, yakni kita berlembut hati dalam berzikir itu, lembut hati kita. Lalu kalau bisa menangis, tidak bisa Ustaz, buatlah menangis. Tidak bisa Ustaz, loh kenapa gak bisa? Paksakan belajar menangis. Apakah hati di dalam dada itu sudah keras sehingga tidak bisa mengalir air? Ibunda, kalau ibunda mudah menangis, yakni apabila melihat orang susah, mengingat dosa, dikitnya amal, ibunda bersyukurlah kepada Allah. Karena berarti ibunda masih dikaruniai hati yang lembut. Kalau orang sudah keras hatinya, maka dia akan keras pula kehidupannya, jiwanya itu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Surah Al-Baqarah ya. Coba lihat surah Al-Baqarah awal-awal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Nah, coba baca ibunda. Ayat 10 ya. Nah, baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Dalam hati lihat ayat 7-nya. Ayat 7-nya lihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu azabun azim. Apa artinya tuh? Baca. Lihat juga ayat 6 lihat juga ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Summum bukmun umyun lahum. Apa itu artinya? Coba bayangkan. Orang yang sudah dikunci hatinya, orang-orang kafir munafik itu, dia nggak bisa lagi melihat apa namanya? Kebenaran itu. Tuli, buta, bisu. Buka lagi surah 7 Al-A'raf ayatnya 179. Surah 7 ayat 179. Bagaimana sifat orang itu yang buta? (179) Surah Al-A'raf, surah ke-7.
Ayo yang udah ketemu baca. Ayat 179. Ayo baca yang ketemu. 179. Ketemu Ibunda baca. Nah, baca terjemahnya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki api, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Ada kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lenang. Lihat orang yang buta, tuli tadi itu seperti apa? Hewan ternak kata Allah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Siapa itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu ulaika kal an'am. Itu di dalam Quran itu ada surah Al-An'am, surah ke-6. Al-An'am yakni mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Mereka itu kata Allah orang yang ghafilun, lalai, lengah. Tadi surah Al-Asr ayat 79 tadi. Nah, kata Rasulullah, Ibunda, nanti di hari kiamat pada waktu di padang mahsyar saat kita dikumpulkan oleh manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dalam keadaan telanjang. Matahari cuma jarak 1 mil. Sampai Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa tidak malu gitu? Kata Rasulullah, enggak malu lagi orang walau telanjang dalam keadaan belum disunat. Karena masing-masing kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sampai ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya itu. Nah, menariknya di situ nanti ada 7 golongan manusia yang dia dapat lindungan dari Allah. Salah satunya apa itu Ibunda? Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan orang yang dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Yakni salah satunya yakni orang yang berzikir kepada Allah sendiri, menyendiri, lalu keluar air matanya. Suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu, apalagi tetangga. Jadi dia zikir tuh ikhlas. Dia zikir bukan supaya dibilang kawannya, wih kau ada zikir pakai apa tuh? Bukan, dia nggak pamer. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. 7 orang. Oleh karenanya Ibunda yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara dan hadis-hadis tentang keutamaan berzikir itu. Ini asal setengah jam lagi ya? Berapa menit lagi? Berarti kita 25 menit lagi ya? Nah, baik. Kita langkahi saja, ini sebenarnya pembahasan banyak, saya langkahi saja. Ya, ini saya akan memberikan beberapa bacaan zikir yang barangkali bisa Ibunda nanti baca di rumah dalam keadaan
kondisi masing-masing kita ya. Karena ada beberapa zikir yang memang dia disebutkan keutamaan dan pahalanya itu. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Ini ada hadisnya, kata Nabi, aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha walaqinuha mautakum. Kata Rasulullah, perbanyaklah kamu berzikir membaca la ilaha illallah sebelum kamu terhalang, yakni meninggal, dan ajarilah, yakni talkidkanlah orang yang mau meninggal dengan bacaan itu. Ya, jadi ibunda silahkan baca zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, kapan saja, sambil dengar ceramah Ustaz boleh. Yang kata Nabi SAW, ini tadi hadisnya riwayat Abu Ya'la. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tanda orang itu husnul khotimah, baik akhirnya itu dia menyebut la ilaha. Makanya ibunda kalau ada orang yang sekarat, keluarga kita yang ajar la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah nyebut la ilaha illallah, sudah tidak usah diajak ngomong lagi. Supaya la ilaha illallah itu jadi bacaan atau ucapan terakhirnya itu. Jangan, makanya sunnahnya itu kalau ada orang sekarat, jangan kita banyak ngobrol, apalagi mutar musik. Waduh, jangan. Tenang itu, kalau ada yang sakit, kita udah tahu dia nak meninggal kan. Nah, itu ada babnya ya, bab orang sakit. Yang kedua, bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca ibunda sama-sama. Subhanallah, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah. Yang ketiga, zikir subhanallah wa bihamdihi. Baca ibunda. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah besarnya ibunda. Jadi ibunda bisa baca tadi apa? Subhanallah wa bihamdi. Berapa? Dalam Ustadz, boleh tak apa langsung baca 100? Boleh tak dipecah-pecah? Boleh. Nanti jam sekian baca 10, jam sekian baca 10, jam sekian 10. Pokoknya dalam sehari itu jumlahnya 100. Paham ibunda? Kemudian yang keempat, baca subhanallah. Nah, itu lebih pendek. Coba baca. Nah, kata Rasulullah, tidakkah salah seorang dari kalian mampu meraih 1000 kebaikan setiap hari? Nah, ada tak ibunda yang sanggup melakukan amal 1000 ekor dalam sehari? Apa namanya, sholat, lalu berinfak, lalu menolong orang, lalu tersenyum. Pokoknya 1000. Rasanya udah ado dah gitu dah. Sampai 10 aja dalam sehari itu rasanya belum sanggup gitu ya. Ini kata Rasulullah, mau nggak kamu bisa meraih 1000 kebaikan setiap hari? Baca mana kata Rasulullah bisa 1000 tuh? Kata Rasulullah, bertasbihlah kamu 100 kali. Jadi membaca subhanallah berapa? Kamu akan dihapus dosa kamu 1000, akan ditulis kebaikan kamu 1000. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, bacaan zikir la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Coba baca lagi 1, 2, 3. Nah, ini kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan kamu di antara perbendaharaan? Perbendaharaan itu harta. Harta di mana? Harta di sorga. Harta di sorga itu ibunda kalau perempuan nih, gelang, kalung, cincin, giwang,
Ibunda pasti suka, semua wanita, istri saya juga suka. Nah, caranya bagaimana? Ibunda baca ini, la haula. Ibunda makin banyak baca hauqalah namanya ini, hauqalah ini, la haula wala. Perhiasan harta berbenar ibunda nanti di akhirat itu, di surga itu banyak. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keenam ya. Zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 1, 2, 3. Apa kata Rasulullah? Kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan. 2 kalimat yang dicintai ar-Rahman Allah, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Apa itu? Tsaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallah. Catat tuh ibunda. Yang ke-7, alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah, bersuci itu setengah iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nanti kan kita di akhirat tuh amal buruk, amal baik itu di mizan timbang. Nah, yang memberatkan timbangan amal baik salah satunya itu ucapan alhamdulillah. Jadi ibunda dalam keadaan apa-apa, kalau apa saja kalau ibunda sebut alhamdulillah itu berat timbangan. Istriku ini gaji 10 juta, alhamdulillah. Istriku ini gaji 1 juta, alhamdulillah. Berat timbangan tuh ibunda, walaupun cuma 1 juta. Tapi kalau ibunda, kalau sedikit ringan dia. Jadi memang ini berat Ustaz, ya emang berat karena surga itu Nah, yang terakhir ibunda, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa? 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang bacor zikir ini 100 kali dalam sehari, niscaya dia dapat pahala seperti 1 memerdekakan 10 orang budak. Apa? Memerdekakan. Yang kedua, ditulis untuknya 100 kebaikan. Catat itu. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kesalahan. Yang keempat, baginya dia dilindungi dari setan pada hari itu hingga sore hari. Nah, coba ibunda baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang ingin bertanya enggak? Silakan. Oh iya, itu zikir itu zikir yang bagus. Zikir yang bagus sekali itu. Ya. Zikir yang bagus sekali, yakni salah satu zikir yang bagus itu istighfar. Coba Yunda buka surah Nuh, surah 71 ayatnya 10. Di akhir ayatnya itu. Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10. Ayat 10, di akhir ayatnya itu kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mohon ampunlah, istighfarlah kamu kepada Rabbmu, sungguh dia maha pengampun. Surah Nuh itu surah 71 ayat 10, di akhir ayat itu.
Ketemu? Nah, ketemu itu. Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 di akhir ayat itu. Ketemu? Ketemu? Nah. Itu perintah Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, istighfarlah, sungguh Dia Maha Pengampun. Lihat lagi surah Hud, surah 11, ayat 3. Baca, yang ketemu baca. Ya, coba. Dan stop. Dah itu. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Ibunda sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru." Minta taubatlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilallah azza wa jalla wa astaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku ini taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah tuh dalam sehari itu 100 kali. Amri tanya dengan ibunda sehari taubat sama Allah berapa? Hah? Paling kita cuman 25 kali. Cuman 15 kali. Kita habis sholat wajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali, ya kan? Kalau kali 5 kali sholat berapa? 5? Baru 15 kali. Paling kalau marah sama laki baru ibu istighfar. Astagfirullahaladzim bapak nih. Berarti kalau tidak marah tidak ada istighfar. Nabi berapa tadi Yunda? 100 kali. Nah Yunda banyak istighfar. Jadi salah satu istighfar zikir yang baik tuh tadi tuh. Secara ringkas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Iya itu salah satu zikir yang baik. Sekarang saya tanya, siapa ibunda yang nggak punya dosa? Saya mau kasih hadiah nih. Hah? Cuci tangan tolong. Saya mau kasih hadiah. Saya mau transfer hadiah nih 100 juta nih. Syaratnya nggak punya dosa. Coba. Ada? Oh, kalau gitu saya tarik lagi hadiahnya. Jadi nggak ada kita yang nggak punya dosa. Maka orang yang hebat itu bukan orang yang nggak punya dosa. Orang yang hebat itu yakni orang yang kalau dia berdosa dia mohon ampun. Lihatlah itu, kita habis sholat aja kita mohon ampun. Sholat itu kita berbuat dosa atau berbuat baik? Hah? Berbuat ngapa kita istighfar? Karena mungkin tadi sholatnya tidak sempurna, mikirin utang, makanya istighfar. Nah Nabi saja itu 100, padahal dosa Nabi itu sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu, dosa akhir. Yunda buka, ibunda tolong buka. Surah Al-Fat ayat 2, coba baca. Surah Al-Fat itu surah 48 ayat 2, coba baca. Baca, coba baca. Yang sudah ketemu tolong baca. Surah 48 ayatnya ayat 2. Ayo, yang baca, yang ketemu baca.
Surah 48 Al-Fat ayat 2. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Menyempurnakan nikmatnya atas memenuhinya kebenaran. Lihat, itu dalil dosa Nabi sudah diampuni yang lewat bahkan yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara. Lihat. Kata Allah, agar Allah memberi ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan dosamu yang Allah sudah ampuni dosa Nabi yang sudah lalu, bahkan yang akan datang. Tapi Nabi paling dikit 100 dia istighfar. Kita berapa? Alangkah sombongnya gitu dah. Itu Yunda, cukup Yunda? Jawabannya kurang? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Ya. Ya. Saya pernah baca dapat kiriman dari tetangga, katanya hukum akan memusatkan setelah salam. Setelah assalamualaikum, astagfirullah, kan kita sampai tuh. Nah itu katanya nggak boleh. Jadi sebenarnya apa hukumnya? Ya, oke. Pertama saya mau bertanya kepada Ibunda. Kita sholat itu mencontoh siapa? Tuh kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nah, Nabi sudah mengajari semua tata cara sholat, baik sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Sependek pengetahuan Amri, Ibunda, memang tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Setiap kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu gusap muka. Itu nggak ada memang hadisnya. Tapi kalau kita lakukan, Nah, tunggu. Sekarang saya tanya, Anda melakukan itu tiap-tiap habis sholat itu tujuannya apa? Nah, kalau kebiasaan, ngapain? tapi Kalau ingin dapat pahala, nggak dapat, karena nggak ada dalilnya. Nah, Ustadz, kalau sesekali karena muko ada kotoran, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap-tiap habis sholat, lalu kita itu memang nggak ada. Yang ada itu Ibunda, yakni habis sholat itu kita istighfar. Jadi ini betul, ini pertanyaannya bagus. Tapi walaupun nggak sesuai tema sholat, insyaallah kapan-kapan kita bahas sholat. Ini saya senang sekali kalau bahas sholat. Ada 3 kesalahan kita sholat tuh Ibunda, yang kebanyakan kita karena nggak tahu, nggak paham. Sholat itu yang pertama, yakni kalau sholat itu pas salam itu dia mainin tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bukan zaman kita aja, zaman Nabi juga pernah ditegur oleh Nabi. Kenapa tangan kamu seperti ekor kuda yang tidak bisa diam? Itu ada hadisnya. Itu di bab sholat. Jadi kita sholat itu pas salam, yang bergerak cuman pipi. Ya ini kita salam kanan ada pipi sampai kalau orang belakang lihat pipi kita. Nah ini salam. Jadi tangan tuh gak main. Kesalahan yang kedua tadi tuh, yakni musab muka. Kenapa musab muka? Ada nggak Nabi nyuruhnya? Lalu kenapa dilakukan? Iseng aja Ustadz ya. Kalau iseng ngapain? Nah, yang ketiga itu salaman dulu. Salam ke depan, salam ke sana. Kalau setiap habis sholat tuh salaman itu gak ada sudahnya. Setiap habis sholat salam, kadang salam. Sunnah salaman itu ketika kita berjumpa dan ketika mau
pisah. Nih nanti kita ibu jumpa salaman. Nanti pisah mau pulang salaman. Tapi kalau habis sholat kita zikir. Bukan kecuali kalau ibunda sesekali saja. Karena misalnya lalamu tidak ketemu, paham tidak maksud saya? Ini misalnya sebelah ini kawan lalamu tidak ketemu, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap habis sholat salaman kanan kiri itu nggak ada, malah ganggu orang. Sebagian orang mau zikir sudah tuh salamnya juga kadang tidak sungguh-sungguh. Misalnya apa udah sungguh-sungguh Ustaz, salam yang sungguh-sungguh tuh ibunda kita bener salaman kita jabat kita pegang senyum lihat matanya, bukannya saya kadang saya maaf kalau lah saya kenal akrab atau saya apa salaman tuh bukan sekedar formalitas. Kadang di belakang juga tidak nengok. Salaman tuh sunnahnya itu benar-benar dipegang tangannya itu. Bahkan yang paling hebat tuh yang terakhir melepasnya, bayangkan. Dan dia mata tuh ada eye contact, apa namanya itu? Matanya tuh melihat dan senyum, tabassum. Gitu. Rontoklah apa? Dosa-dosa kita itu namanya. Itu baru salaman. Kalau sekedar itu mah cuman kebiasaan. Nah itu gunanya kita ngaji bunda. Sebenarnya ini temanya sholat. Ini lebih bagus sekali kalau kita bahas. Insya Allah kapan-kapan ya. Insya Allah. Barangkali bermanfaat. Insya Allah Taala ya. Nah, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mudahkanlah kami di alam kubur nanti ya Allah, berikan kami cahaya nikmat di dalamnya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, masukkanlah kami dan keluarga kami ke dalam surgamu ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya dan bencana ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikanlah kesehatan jiwa dan raga kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Alim, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Razzaq, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, thayyiban, yang barokah ya Allah. Ya Allah kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.